Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmahati. Saya dari Universitas Esa Unggul. Saya di sini ingin mengerjakan UAS Nutrisi dan Metabolisme yang menjelaskan tentang proses metabolisme protein dan mineral di dalam tubuh. Protein adalah komponen penting atau utama bagi sel hewan atau manusia. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Keuntungan protein. Protein memiliki banyak peran yang penting bagi tubuh manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan. Yang ketiga, sebagai sintesis hormon, enzim, dan antibodi. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam basa dalam sel. Proses metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan di mulut sampai di usus halus. Dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino, yaitu sebagian besar zat makanan yang mengandung protein dipecahkan menjadi molekul-molekul lebih kecil terlebih dahulu sebelum diabsorpsi dari saluran pencernaan. Protein diabsorpsi di usus halus dalam bentuk asam amino lalu dikirim masuk ke dalam darah. Dalam darah, asam amino disebar ke seluruh sel untuk disimpan. Di dalam sel amino disimpan dalam bentuk protein. Hati merupakan jaringan utama untuk menyimpan dan mengolah protein. Perubahan kimia dalam proses pencernaan dilakukan dengan bantuan enzim-enzim saluran pencernaan yang mengkatalis hidrolisis protein menjadi asam amino. Protein dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus, dikatabolisme menjadi asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah. Asam amino dalam darah dibawa ke hati menjadi asam amino dalam hati atau ekstrasel. Kemudian asam amino tersebut yang disimpan dalam hati menjadi intrasel dan sebagian dibawa oleh darah ke jaringan-jaringan tubuh. Setelah masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke dalam sel-sel tubuh atau asam amino dalam sel, dan sebagiannya lagi tetap di dalam hati atau intrasel sebagai cadangan protein dalam tubuh. Bila tubuh kekurangan protein, maka asam amino ini akan diubah menjadi protein, dan sebaliknya, jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh, maka protein akan dirubah kembali menjadi asam amino. Dan asam amino ini juga berfungsi membentuk senyawa nitrogen lain yang berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen ini merupakan bagian utama dari semu protein, enzim, dan proses metabolik yang disertakan pada sintesis pada perubahan energi. Manusia melakukan pergantian protein tubuh sebanyak 1-2% dari total protein tubuh, khususnya protein otot. Dari total asam amino yang dihasilkan melalui proses tersebut, sebanyak 75-80% digunakan kembali untuk sintesis protein baru, sedangkan 20-25% sisanya akan membentuk urea. Jika jumlah protein terus meningkat, maka protein sel dipecah jadi asam amino untuk dijadikan energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Pemecahan protein jadi asam amino terjadi di hati dengan proses deaminasi atau transaminasi. Deaminasi adalah proses pembuangan gugus amino dari asam amino dalam bentuk urea, sedangkan transaminasi proses perubahan asam amino menjadi asam keton. Deaminasi maupun transaminasi merupakan proses perubahan protein menjadi zat yang dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Metabolisme mineral. Mineral membentuk garam dan senyawa lain yang relatif mudah larut, sehingga sukar diabsorpsi. Absorpsi mineral sering memerlukan protein pengemban spesifik. Sintesis protein ini berperan sebagai mekanisme penting untuk pengatur kadar mineral dalam tubuh. Ekskresi sebagian besar mineral melalui ginjal, ada juga diekskresi ke dalam getah pencernaan, empedu, dan hilang dalam feses. Kelainan akibat kekurangan mineral. Kekurangan intake semua mineral esensial dapat menyebabkan sindrom klinis. Bila terjadi defisiensi, biasanya sekunder,
akibat malabsorpsi, pendarahan berlebihan, penyakit ginjal, atau problem klinis lain. Kelainan akibat kelebihan mineral, kelebihan intake dari hampir semua mineral menyebabkan gejala toksik dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel. Tujuannya memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Mineral di dalam tubuh akan mengalami reaksi desosiasi menjadi ion-ion dan molekul kecil untuk melalui membran sel. Pada transport aktif mineral akan melalui membran sel seperti halnya ion natrium, ion kalium, ion klorium melalui pompa natrium hingga kalium pada membran sel. Transport aktif memerlukan molekul pengangkut berupa protein integral pada membran, di mana di dalam molekul ini terdapat situs pengikat. Proses transport aktif dimulai dengan pengambilan 3 ion natrium dari dalam sel dan menempatkan situs pengikat pada protein integral. Energi diperlukan untuk mengubah protein integral pada membran yang sebelumnya membuka ke arah dalam sel menjadi membuka ke bagian luar bagian sel. Yang kedua, ada transport pasif. Transport pasif adalah perpindahan molekul atau ion tanpa mengurangi energi di dalam sel. Perpindahan molekul tersebut terjadi secara spontan, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi perjalanan tersebut terjadi secara spontan. Contoh transport pasif adalah difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi adalah penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah tanpa menggunakan energi. Secara spontan, molekul zat dapat berdifusi hingga mencapai kerapatan molekul yang sama dalam satu ruangan. Sebagai contoh, setetes parfum dapat menyebar ke seluruh ruangan. Pada transport pasif osmosis, di dalam tubuh mineral akan terionisasi menjadi zat-zat elektrolit yang dapat diserap di dalam tubuh. Zat-zat yang memiliki sifat elektrolit lemah lebih cepat melewati membran daripada elektrolit kuat. Contoh zat-zat yang dapat melewati membran dari yang paling cepat hingga ke yang paling lambat ialah natrium, kalium, klorium, kalsium, dan magnesium. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.